Jujur ya awalnya nggak mau, cuma karena kepepet. Ulang lah. Apa sih, aku ngomong apa? Nama, terus jabatan, angkatan. Sorry. Oke, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak boleh kenalan dulu nih Mbak. Namanya siapa, terus jabatannya apa di KMTI, sama angkatan berapa? Oke, nama aku Melinda Rama Afifa. Aku sebagai sekretaris utama dari angkatan 2017, kelas B. Kalau kesahnya di situ apa sih Mbak? Kalau kesah di mana dulu nih? Di apa tadi? Sebagai sekretaris utama. Iya, sebagai sekretaris utama. Setiap jabatan kan pasti ada keluh kesah ya. Keluh kesah aku sebenarnya apa ya? Lebih sedikit sih, lebih banyak senangnya. Paling cuman buat ngedata anak-anak yang minjem barang tanpa bilang, tiba-tiba di sekre nggak ada barangnya, baru bilang setelah make, itu aja sih. Oh, jadi yang mendata-data gitu lah ya Mbak ya, istilahnya. Menurut Mbak, KMTI itu apa? KMTI itu keluarga mahasiswa teknologi informasi, yang mana isinya itu anak-anak TI, UMY dari seluruh angkatan, mau angkatan 2019, 18, 17, 16, 15 sampai ke atas-atasnya. Itu adalah sebuah keluarga. Dan jangan disalahartikan kalau KMTI ini cuma sebuah organisasi, tapi KMTI ini adalah sebuah wadah untuk menampung aspirasi dari teman-teman TI, bisa dari sisi seni budaya, atau dari sisi kewirausahaan, terus dari sisi kerohanian, pokoknya banyak. Itu ditampung dalam 6 divisi. Bahkan berarti diamanai kan oleh yang terdahulu untuk menjadi Melanjutkan. sekretaris, ya, menjadi sekretaris utama. Nah, itu apakah Mbak dipaksa atau karena kemauan sendiri? Awalnya kan masih turun temurun, bukan temurun juga sih. Itu awalnya diajakin sama adek untuk diminta tolong membantu adek dalam menjalankan amanahnya sebagai ketua. Oh, jadi diamanahi. Diajakin. Oh, diajakin gimana tuh Mbak? Diajakinnya ya adek minta bantuan sebenarnya. Adek juga udah diamanahin kan kemarin waktu hasil dari sidang tahunan. Alhamdulillah adek terpilih sebagai ketua. Nah dari situ adek nyari teman buat ngebantu, kan nggak mungkin tuh adek sendiri menjalankan organisasi KMTI. Nah di situ dia minta bantuan untuk ngebantuin dia menjadi sekretaris, terus sama teman-teman yang lain juga. Oke. Mungkin terakhir ya Mbak ya, bagaimana sih caranya, kan pasti Mbak kan sudah semester 5 kan ya sekarang. Nah pasti kan sudah makin sibuk tuh Mbak sama apa kegiatan-kegiatan di kampus. Nah bagaimana sih Mbak caranya untuk membagi waktunya dari untuk KMTI-nya sendiri sama untuk kegiatan kampusnya? Dari seminggu itu kan ada 7 hari. Ada 1 hari itu aku khususin rapat buat teman-teman PH. Terus sisanya kalau misalkan malam nih, kalau ada rapat sama BPH, kalau nggak rapat besar KMTI, itu rapat besar KMTI emang udah dikhususin setiap akhir bulan di tanggal 20-an ke atas. Nah itu aku udah spare waktu, kalau misalkan tanggal itu nggak boleh dipakai. Setiap hari Selasa dan setiap akhir bulan nggak boleh dipakai. Terus kalau misalkan malam-malam nggak ada kegiatan KMTI, aku fokus buat ngerjain tugas. Aku udah bilang sama teman-teman, aku tanggal segini nggak bisa, hari ini nggak bisa, nah sisanya aku bisa. Aku cara membuatnya kayak gitu, ikutin tanggal yang udah bener-bener udah fix, tanggal segini aku nggak bisa, nah yang lainnya yang nyusul baru aku jalan. Oh, berarti sudah ada apa planning-planningnya ya Mbak ya? Oke Mbak, mungkin segitu aja ya Mbak ya, talk show-nya. Terima kasih ya Mbak sudah datang ke acara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami mau interview Mbak nih. Bisa nggak Mbak memperkenalkan diri Mbak dulu? Oke, nama aku Merliat Tegar
Apriani, biasa dipanggil Afrin. Aku dari angkatan 2017, asal aku dari Yogyakarta. Mbak sebagai apa sih di KMTI ini? Di KMTI ini aku diamanahkan sebagai bendahara umum. Cukup berat ya Mbak. Ya berat banget ngurusin duit. Kok bisa sih Mbak terima amanah sebesar itu? Awalnya jujur ya awalnya nggak mau, cuma karena kepepet dan hal lainnya, aku juga pengen belajar lah ya jadi bendahara megang uang banyak. Ya udah aku ambil. Hambatan jadi bendahara selama di KMTI ini apa aja Mbak? Yang pertama jelas nagihin uang kas. Soalnya kan ada beberapa anak yang gampang aja dimintain uang. Oh iya Mbak, ntar ya gitu. Ada juga malah yang kalau ditanyain malah dijudesin, malah kadang ya gitu dijudesin malah jadinya baper gitu. Itu sih hambatan yang paling beratnya. Kalau yang lainnya menurutku bukan hambatan, kayak gitu uang kan cuma gitu kan gampang. Kalau boleh tahu nih Mbak, yang susah ditagihin siapa aja Mbak? Aduh, bukan Siapa aku. tahu Bang Rafid gitu kan susah ditagih. Rata-rata kadif sih, kadif sekret tuh susah sih ditagihin karena kepepet dan Pertanyaannya nih Mbak, ya. pertanyaan terakhir ya Mbak. Menurut Mbak, apa sih KMTI itu? Kenapa Mbak mau menjadi pengurus KMTI? Jadi sebelumnya di KMTI ini tuh kan aku udah 3 periode ya. Nah, menurutku KMTI itu keluarga kedua aku. Dimana aku pusing, nggak pusing lagi nggak suka di rumah asli aku. Misalnya lagi sama tugas atau segala macam. KMTI ini bisa jadi penghibur aku gitu. Di saat keluarga yang di rumah maksudnya tugas nggak kondusif gitu. Jadi KMTI ini juga penghibur aku lah gitu. Terus, Oke, makasih ya Mbak buat udah pengen kami interview, udah mau curhat juga soal ya sama-sama. gimana rasanya jadi bendaharanya KMTI. Makasih buat kerjasamanya ya Mbak. Sama-sama. Fami. Mbak, foto Mbak. Jatuh lagi. Foto Mbak, satu kali foto.